Pertumbuhan populasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kebutuhan akan ruang hidup, perumahan, dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah optimalisasi aset perkebunan menjadi sorotan publik. Ada yang melihatnya sebagai pelepasan aset, ada pula yang memahami sebagai upaya menata ruang untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik polemik itu, ada sejarah panjang tentang bagaimana perkebunan membentuk wajah kota, ekonomi, dan masyarakat. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia. Ia lahir dari tanah perkebunan. Dari tanah inilah sejarah panjang industri, migrasi, dan peradaban dimulai. Dan hingga kini, pengelolaannya terus beradaptasi dengan zaman. Jauh sebelum Belanda datang, jauh sebelum investor-investor penanam modal, khususnya tembakau datang kemari, kawasan ini sudah dikenal sebagai kawasan perkebunan. Ini kita bisa lihat misalnya di dalam buku John Anderson, 1823. Dalam buku tebal itu, Anderson melaporkan apa yang ada di Sumatera Timur 60 tahun sebelum yang disebut-sebut pionir tembakau Delhi datang kemari, Jacobus Nianhuis. Jauh sebelum itu, jadi 60 tahun sebelumnya kawasan ini sudah dilaporkan memiliki areal perkebunan. Jadi Medan ini sebelumnya tadinya di Labuhan Deli. Ya, Labuhan Deli Belawan, itulah aslinya kota Medan. Tetapi Belanda, perusahaan-perusahaan perkebunan yang begitu datang banyak di sini menyebabkan Belanda memindahkan kota Medan dari Labuhan Deli ke kawasan baru. Ini kawasan baru sebetulnya kota Medan ini, gitu. Tadinya Belanda juga nggak menganggap ini daerah yang penting karena ini memang hutan, ya, hanya ada pertumbuhan alamiah. Gitu. Tapi ketika perusahaan deras datang kemari, tenaga kerja banyak datang kemari, Belanda pun memindahkan ibu kota keresidenannya. Tadinya keresiden ini ibu kotanya di Bengkalis, tidak di Delhi, tidak di Labuhan. Mereka pindahkan kemari. Tembakau itu meninggalkan satu sejarah yang panjang, yang penting di Sumatera Timur. Karena apa? Karena dari peninggalan sejak kolonial itu kita bisa melihat apa hasilnya sih? Hasilnya adalah bangunan-bangunan infrastruktur yang ada di kota Medan ini adalah dibangun dari perkebunan tembakau Delhi. Kini, aset negara tidak hanya dijaga, tapi dihidupkan kembali dengan cara yang lebih modern dan strategis. Transformasi menjadi keharusan agar warisan bernilai sejarah ini dapat memberi nilai ekonomi yang berkelanjutan, menjadi ekosistem bisnis yang terdiversifikasi, tempat di mana nilai tambah tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan memastikan manfaatnya mengalir kembali kepada masyarakat. Transisi yang kita lihat pada hari ini bahwa kawasan bisnis yang dibuat oleh pemerintah khususnya di kawasan PTPN ini kita lihat bahwa ini sebenarnya sangat bagus saya katakan dengan melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada setempat, bagaimana lahan-lahan perkebunan ini bisa membuat para masyarakat bisa menjadi penghasilan bagi mereka. Tidak hanya mereka yang tinggal di seputar kawasan perkebunan ini hanya sebagai penonton. Dari kebun tembakau yang dulu dikenal di seluruh dunia, kini muncul kawasan baru yang lebih hidup dengan usaha kecil, aktivitas ekonomi, dan komunitas yang semakin kuat. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton, tapi bagian dari perubahan. Mereka tumbuh bersama di kawasan ini. Jadi mungkin beralihnya ke arah properti itu memang dampaknya bagus sekali dengan kondisi desa kita ini sudah arahnya ke kota. Ya kalau dampaknya untuk desa apalagi sampai sekarang saya rasakan ya dampaknya itu meningkat UMKM kita. Ramai dan padat dan meningkatkanlah ekonomi masyarakat setempat. Karena apa? Mungkin ya dengan adanya perumahan-perumahan itu
menambah satu dampaknya gitu. Ketika transformasi ini bisa berjalan, artinya ada perubahan yang tadinya dari perkebunan menjadi permukiman, secara otomatis kan menciptakan pekerjaan. Ini dulu kalau perkebunan ini kan dulu memang warga sekitar juga bekerja di perkebunan, warga-warga yang sekitar yang bisa menerima manfaat dari perubahan ini. Kalau dalam konteks kebersamaan menurut saya, ya dari konteks saya dan keorganisasian, kalau dari saya itu kebersamaan ya kebersamaan bagaimana kita bisa bermanfaat dan kita bisa juga secara kolektif bersama-sama dengan organisasi membuat sesuatu sehingga sesuatu itu bisa bermanfaat buat komunitas atau masyarakat. Perubahan bukan berarti kehilangan. Ini adalah cara baru untuk menjaga dan mengoptimalkan warisan bangsa agar tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang. Setiap langkah penataan, setiap nilai yang dikembangkan adalah upaya PTPN menyalakan kembali cahaya manfaat bagi negeri. Aset negara bukan sekedar peninggalan, melainkan tanggung jawab bersama untuk dijaga, dikembangkan, agar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Kita menumbuhkan nilai baru, membangun masa depan yang lebih kuat untuk Indonesia yang lebih berdaya.